Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan atau game online buntut ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Prabowo menyoroti game online bersenjata seperti Player Unknown Battlegrounds (PUBG). Rencana Prabowo mempertimbangkan pembatasan game online bersenjata diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Hal itu diungkapkan Pras seusai rapat terbatas dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Prasetyo Hadi menambahkan, pemerintah berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi potensi masalah ini. Hal tersebut dilakukan demi memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak bangsa di era digital. Lantas, bagaimana langkah pemerintah dalam pembatasan game online? Lalu, sudah seberapa mengkhawatirkan game online bersenjata di masyarakat? Ya pemirsa, itu tadi respons dari pemerintah. Presiden Republik Indonesia mempertimbangkan melakukannya pembatasan permainan daring ataupun game online. Seperti apa selanjutnya langkah-langkah dan juga agar masyarakat dan juga anak bangsa ini dapat bekerja ataupun belajar di lingkungan yang aman maupun kondusif di sekolah. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pratama Persada yang merupakan pakar dari keamanan siber. Selamat malam. Selamat malam, Mas Pratama. Dan juga di sebelahnya pemirsa kami akan menyapa sudah ada Inaima yang merupakan influencer gamers. Selamat malam Mbak Inai. Selamat malam. Ya, dan juga kami akan menyapa M. Iqbal selaku psikolog dari Universitas Paramadina. Selamat malam, sehat selalu. Ya, kita juga akan saat ini telah terhubung bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi bersama Alexander Sabar. Selamat malam, Mas Alex. Selamat malam, Mbak Windy. Selamat malam, Bang Pratama, Mbak Inai, Mas Iqbal. Ya, ini tentu Bapak-Bapak, Mbak, ini menjadi sebuah tanda kutip kita bisa lihat bahwa ini perhatian dari pemerintah yang kemudian kita bisa bahas lebih lanjut. Mas Alex, mungkin Anda bisa menelaah bagaimana pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai adanya pembatasan dari permainan daring. Sesungguhnya bagaimana dari pihak Komdigi ini merespon tanggapan tersebut dan apa saja langkah-langkah yang kemudian telah dilakukan oleh Komdigi? Baik, Mbak Windy. Jadi Pak Presiden melalui Mensesnek sudah menyampaikan, dalam hal ini beliau menyoroti dampak negatif dari game online dan selain itu maraknya perundungan di kalangan pelajar setelah peristiwa di SMA 72 Jakarta. Di sini Presiden menegaskan perlunya langkah konkret untuk membatasi paparan anak terhadap konten kekerasan, terutama dari game online yang disampaikan, game misalnya game perang gitu ya, dan media sosial yang tidak sesuai usia. Nah, Komdigi dalam hal ini
secara khusus kami di pengawasan ruang digital memandang hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak yang menjadi dasar pengawasan ruang digital demi terciptanya ruang digital yang aman bagi anak. Ini yang sudah dilakukan oleh Komdiki, dan juga ada langkah juga yang dilakukan oleh Komdiki dalam hal menetapkan peraturan atau keputusan Menteri terkait dengan Indonesia Game Rating System yang memberikan klasifikasi atas game yang beredar di masyarakat secara online berdasarkan kelompok usia. Ini langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk memberikan batasan kepada anak utamanya agar dapat mengakses konten-konten yang sesuai dengan usianya. Demikian, Mbak. Ya, baik. Ini artinya yang digarisbawahi ataupun yang kemudian direspon oleh pemerintah maupun Komdigi sendiri ini hanyalah game online saja, ataukah ada platform-platform lainnya yang juga menjadi perhatian dari pemerintah, Mas Alex? Jadi semua penyelenggara sistem elektronik itu diwajibkan untuk mematuhi aturan ya terkait dengan masalah pelindungan anak. Itu PP 17 tahun 2025 itu mengatur seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Jadi tidak hanya kepada game online, tetapi seluruh penyelenggara sistem elektronik. Baik, Mas Pratama, jika berkaca pada kasus yang terjadi, ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, menurut Anda apakah pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat? Gini, kalau menurut saya jangan melihat kasus yang ada di SMA 72 itu sebagai kasus game, menurut saya ya gitu. Kenapa? Karena game yang digunakan oleh pelaku itu mungkin gitu, itu hanya sebagai vehicle aja gitu. Jadi sebenarnya game itu hanya dimanfaatkan sebagai platform untuk perekrutan aktor-aktor ekstremis gitu. Dan itu bukan hanya game, mulai Discord, kemudian aplikasi-aplikasi chat, kemudian media sosial, termasuk juga platform sharing musik gitu. Jadi game itu hanya salah satu cara yang digunakan untuk melakukan perekrutan lah gitu terhadap orang-orang yang memang mau diambil untuk paham radikalisme ini gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang diperlukan oleh kita itu adalah bagaimana pemerintah bisa membuat sistem deteksi dini terhadap radikalisme yang ada di dunia digital ini gitu, ya kan. Jadi kalau kita ngomongin bahwa oke, karena dia suka perang-perangan, apakah memang game perang itu membawa ide radikalisme? Enggak, sudah ada risetnya, enggak ada hubungannya antara game perang-perangan dengan radikalisme, itu enggak ada. Tapi mungkin nanti Mas Iqbal bisa menyampaikan, tapi psikologi orang gitu, bullying dan lain-lain itu bisa membuat orang menjadi radikal gitu, bisa membuat orang gampang terpapar gitu. Apalagi ketika kita melihat banyak platform gitu di internet ini yang bisa digunakan untuk belajar radikalisme, terutama konten-konten yang ada di dark web. Nah, game itu mungkin digunakan untuk komunikasi, begitu berkomunikasi sama orang yang mungkin punya aliran keras gitu, ternyata si anak ini gitu terbujuk gitu, dari situ kemudian baru masuk, oh kalau mau lebih dalam lagi, ini dikasih linknya nih, di dark web gitu ya kan, kemudian dikasihlah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses dark web. Begitu masuk ke dalam, di dalam semuanya ada, mau bikin bom, mau bikin narkoba, mau beli apapun semuanya ada di dalam gitu. Nah, artinya semudah itu untuk semudah itu, sangat mudah sekali gitu. Bahkan kita beli apapun yang di dunia normal ini nggak bisa kita beli, di situ kita bisa beli, di situ kita bisa bikin. Mau bikin narkoba dari bahan-bahan yang ada di apotek itu bisa diajarin di sana. Gitu. Mau bikin bom dengan bahan-bahan yang ada di toko kolam renang gitu, bisa dibikin di sana gitu. Nah, itu yang harus dicari, dicegah, bagaimana kita bisa membuat
sistem deteksi dini gitu ya, intelijen kita ini bisa melakukan deteksi dini terhadap radikalisme yang ada di dunia digital gitu. Jadi game itu hanya digunakan untuk platform komunikasi aja gitu. Dan itu ya apa namanya, nggak ada hubungannya game perang-perangan itu dengan keinginan untuk melakukan radikalisme, untuk melakukan kekerasan, itu nggak ada tuh kayak gitu. Baik, gitu. Pak Alex, menurut saya. mungkin bisa langsung direspon. Ternyata tidak hanya dari game online saja, tapi adanya pengaruh dari dark web juga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, Pak Alex. Begini Mbak, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Bang Pratama. Kita tidak bisa melihat hanya dari satu hal saja terkait kejadian yang ada di SMA 72. Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa konsen kita adalah melindungi anak-anak. Sehingga makanya peraturan pemerintah ini mengatur tata kelola dari para penyelenggara sistem elektronik itu dalam pelindungan anak. Jadi yang diatur adalah bagaimana PSE ini bisa melakukan pembatasan akses kepada anak sesuai batas usianya terhadap konten-konten yang diberikan oleh para penyelenggara sistem elektronik ini, meliputi produk, fitur, dan layanan, sehingga tidak bisa melihat hanya dari ini game perang-perangan atau apa, tidak. Jadi seluruhnya. Sehingga PP ini kita melihatnya kepada aspek pelindungan anaknya. Demikian, Mbak. Ya. Mbak Inay, mungkin Anda bisa menceritakan lebih detail lagi. Apakah jika kita ingin bermain di situ dari situs-situs ataupun game-game tersebut tidak ada kategori untuk restricted umur ataupun identitas yang harus kemudian di-input agar bisa memilah siapa saja yang bisa untuk bermain di sana? Sebenarnya dari awal sendiri, mau website maupun aplikasi, semua pasti ada batasan umurnya. Mulai dari email, cara sign up kan melalui email dengan daftar umurnya terlebih dahulu, apakah ini sudah 18 tahun ke atas, baru tuh dari aplikasi bisa mendownload aplikasi tersebut. Nah, menurut saya balik lagi terhadap pengawasan dari orang tuanya sendiri, apalagi untuk anak-anak yang mungkin umurnya underage dan belum develop secara emosional, fisikal juga masih kecil ya, vulnerable juga gitu. Mungkin harus lebih dibimbing dari sisi orang tuanya juga. Dan saya sebagai gamer sendiri, saya juga udah main game dari muda, tapi game-game yang saya mainin juga game-game yang umurnya sesuai gitu. Jadi emang banyak game yang strategi mengasah, dan even sekarang ada game-game yang emang strategi kayak chess.com, itu catur, itu pun udah dijadikan turnamen juga, dan itu emang mengasah kemampuan anak-anak. Jadi menurut saya, menurut pandangan saya sendiri sih, ini jangan menyalahkan dari sisi gamenya saja, tapi melihat lagi ke dalam eksternal lingkungannya, mungkin pertemanannya, dan apalagi di umur yang cukup muda ya, vulnerable-nya itu sih. Ya, Mas Iqbal, boleh direspon ini seberapa? Saya kira memang kata kuncinya adalah proteksi ya terhadap anak. Kalau orang dewasa dia bisa milih, tapi anak dalam kasus ini adalah fenomena gunung es. Kenapa anak? Karena di dunia game itu tidak semuanya orang baik juga. Ada pedofil, ada juga mungkin orang-orang yang menggunakan game untuk merekrut tadi seperti Mas Pratama bilang. Tetapi faktanya memang dalam teori psikologi ada namanya social learning. Bahwa orang itu apa yang dia lihat, dia akan menjadi inspirasi dan menirunya. Saya banyak fakta bahwa ada satu kasus yang saya tangani, sekolahnya kehilangan mobil. Ternyata yang nyuri itu adalah siswanya. Ditanya dari mana? Inspirasi dari game. Ternyata memang fakta ada. Tetapi persentasenya tidak mungkin sebanyak yang dibayangkan. Tetapi saya melihat memang kalau anak, memang orang tua harus memilihkan. Pemerintah harus menjaga. Karena anak ini dia belum bisa memilih dan menentukan. Jadi kata kuncinya saya melihat game ini banyak, saya juga main game FIFA, chess juga main, catur ya. Tapi kalau sudah game kekerasan, penculikan, perampokan, pemerkosaan, ini yang harus kita batasi dan jaga. Bahkan saya banyak mewawancara guru BK di sebuah kota, rata-rata anak-anak ngantuk sekolah, tidak disiplin sekolah, akademik menurun, salah satunya adalah kecanduan game. Makanya Indonesia sudah saatnya punya pusat rehabilitasi adiksi internet. Ya, kenapa? Karena di China sudah punya mereka seperti camp militer gitu ya, ada counseling, ada keluarganya. Dan menariknya ada riset mengatakan bahwa anak itu semuanya nggak kecanduan game, tapi ada anak yang nggak kecanduan. Apa itu?
anak-anak yang orang tuanya harmonis. Anak-anak yang keluarganya mendukung, mensupport, hangat, bonding, itu menjadi anak-anak itu mudah bisa memfilter dan mencegah. Tetapi yang menarik adalah keseimbangan. Ini kata kuncinya. Mau jadi gamers, mau jadi apapun, ingat harus seimbang antara ruang nyata dan ruang maya. Maka solusinya adalah olahraganya digalakkan, pramukanya dihidupkan, pencipta alamnya dihidupkan, sehingga mereka tidak hanya berkutat di ruang maya, tetapi juga punya keseimbangan di ruang nyata. Baik, dalam kondisi anak yang seperti apa, yang rentan? Ya, anak-anak korban perceraian. Jadi kata kunci adiksi itu adalah kesepian sebenarnya, loneliness. Yang kedua, anak-anak yang orang tuanya tidak harmonis. Ya, ini penting juga, yang orang tua bercerai tidak harmonis, ini membuat anak-anak mencari kompensasi. Dan yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Mereka-mereka yang menghadapi kecemasan, mereka biasa mencari kompensasi di dunia digital tadi. Jadi saya melihat kalau definisi WHO, sehat itu adalah orang yang bersosialisasi. Jadi harusnya kalau dia withdrawal personality, menarik diri dari lingkungan, itu tidak sehat. Dan banyak teman-teman di games itu akhirnya tadi melupakan teman, melupakan keluarga, nggak mau bergaul. Ini jadi masalah. Harusnya main game oke, tapi ada batasan. Tapi ada saatnya dia bertemu masyarakat, ada saatnya dia juga olahraga. Nah, ini harus kita edukasi ke teman-teman gamers, karena gamers ini secara ekonomi luar biasa. Orang bisa mendapatkan uang, banyak teman, ya. Dan ini banyak terjadi ketika orang tua bekerja, anak kesepian, atau orang tua bercerai, masing-masing sudah menikah. Anak sendiri tinggal sama nenek atau om, dititip sama orang, dan game menjadi kompensasi yang terbaik bagi mereka. Baik, Mas Alex, sampai dengan saat ini Komdiji juga apakah sudah memiliki data? Jika iya, seberapa banyak mungkin data yang dimiliki oleh Komdiji yang memiliki unsur adanya bahaya atau beresiko tinggi? Mas Alex dijawab nanti, usai jeda kami masih akan kembali pemirsa. Selepas jeda pariwara berikut ini kami masih akan menghadirkan dialog kami. Ada kembali bersama kami. Mas Alex, kita lanjutkan perbincangan kami. Tadi saya sempat menanyakan, sesungguhnya dari Kementerian Komdiji ini sudah berapa banyak data yang dimiliki dari konten-konten yang beresiko tinggi bagi anak, Mas Alex? Jadi begini Mbak Windy, ini saya ingin menjelaskan bahwa kami di Komdiji itu melakukan pengawasan terhadap konten digital secara keseluruhan dan berkala. Termasuk game online, media sosial, dan layanan interaktif lainnya. Nah, sehingga Komdigi tidak hanya melakukan pengkategorisasian risiko tinggi atau rendah kepada game, tetapi juga kepada produk, layanan, dan fitur. Ini berdasarkan ketentuan dari PP 17 tahun 2025 atau kami menyebutnya PP Tunas. Nah, dalam aturan PP Tunas ini tadi sebenarnya ada beberapa hal yang dijelaskan, sebenarnya sudah diatur juga dalam PP Tunas ini di pasal 5 terkait kategorisasi produk, layanan, dan fitur yang bisa dijadikan acuan untuk menyebut suatu produk, layanan, dan fitur itu berisiko tinggi. Itu ada tiga aspek risikonya. Itu misalnya potensi berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal. Ini tadi seperti yang disampaikan Bang Pratama, bisa saja game itu hanya sebagai sarana, dari game itu kemudian dia berkomunikasi dan diajak keluar dari platform game untuk berkomunikasi di luar. Nah, sehingga ini dalam rangka pelindungan anak itu ketika tadi terkait PLF tadi, produk, layanan, dan fitur itu ada potensi anak berkontak dengan orang lain yang tidak dia kenal, itu kita kategorikan sebagai suatu PLF berisiko tinggi. Baik. Aspek risiko lainnya misalnya ada potensi terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan tadi, kemudian konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, konten lain yang tidak sesuai peruntukan untuk anak. Kemudian ada potensi eksploitasi anak sebagai konsumen. Kemudian potensi mengancam keamanan data pribadi anak. Potensi jika produk itu nantinya dapat menimbulkan adiksi, tadi disebutkan juga oleh Mas Iqbal. Kemudian ada potensi gangguan kesehatan psikologis anak dan ada potensi gangguan fisiologis anak. Nah, ini yang disebut
sebagai aspek risiko utama nantinya yang kita gunakan untuk nanti mengkategorikan apakah suatu PLF itu berisiko tinggi atau berisiko rendah. Nah, untuk saat ini memang data itu belum ada kita punya. Dan terkait khusus untuk tadi game, kita mengkategorikannya juga tadi berdasarkan usia, berdasarkan game rating system kita. Walaupun nanti baru berlaku di Januari 2026, tetapi Indonesia Game Rating System ini yang ditetapkan pada Oktober 2025 bulan lalu, ini menjadi juga sarana kita untuk meminta para penyelenggara sistem elektronik yang terkait game untuk melakukan upaya mendatakan atau memverifikasi layanan produk dia berada pada rating usia berapa gitu. Jadi ada pengelompokan di bawah 13, kemudian 13 ke atas, 16 ke atas, dan 18 ke atas. Itu yang kita atur saat ini. Demikian, Mbak. Mas Alex, dengan adanya yang beresiko tinggi tadi, lantas apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah? Apakah langsung akan dilakukannya pemblokiran? Jadi nantinya pihak para penyelenggara sistem elektronik ini melakukan self-assessment terhadap produk, layanan, dan fitur mereka. Setelah ada self-assessment dari mereka, itu akan dilakukan verifikasi oleh Komdigi. Jadi kami dari Komdigi akan melakukan verifikasi terhadap self-assessment dari para penyelenggara sistem elektronik. Jika PSE ini melanggar atau belum memenuhi klasifikasi yang dilarang, ya klasifikasi yang ada, yang ditentukan tadi, para PSE ini dilarang beroperasi di Indonesia sampai memenuhi ketentuan dari PP Tunas. Kalau sudah ada di Indonesia, mereka akan kita berikan surat teguran, itu ya, sampai kepada pemutusan akses. Baik. Ya, Mas Pratama, apa yang disampaikan oleh Mas Alex ini, apa bisa dikatakan bahwa ini memang penerapannya merupakan salah satu solusi terbaik? Ataukah mungkin ini karena sifatnya darurat, ada langkah-langkah lainnya yang sedianya bisa diambil oleh pemerintah? Ya, saya sangat setuju sekali sama Mas Dirjen, sahabat saya nih beliau, gitu, tentang IGRS gitu. Memang pembuat game itu harus bisa mengetahui bahwa gamenya itu layaknya digunakan pada usia berapa gitu ya. Itu menurut saya cukup bagus lah untuk diterapkan di Indonesia begitu. Tetapi mungkin kalau ada additional lagi Mas Dirjen gitu, mungkin ada filtering juga itu nanti sistemnya mungkin bisa dibuat oleh Komdigi gitu, bahwa perlu ada monitoring juga gitu. Apakah penerapan IGRS itu dilakukan dengan baik begitu ya kan? Karena kan kalau kita ngomongin masalah orang main gitu, orang kan jadi sekarang pembatasan aksesnya itu kan agak susah untuk diatur. Misalkan dibatasi, oke, anak umur 13 tahun ke atas yang boleh main. Anak umur 9 tahun pengen main, dia udah pinter ngaku-ngaku ketika registrasi email dan lain-lain, dia ngakunya 18. Umurnya 18 tahun gitu, ya kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya pokok masalahnya itu adalah di literasi gitu. Bagaimana anak-anak Indonesia ini, anak-anak Gen Alpha ini gitu, mereka mendapatkan literasi yang cukup tentang bagaimana manipulasi internet itu bisa loh digunakan untuk radikalisme gitu. Bisa loh game-game itu digunakan untuk mempengaruhi orang supaya ikut radikal gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya juga harus digalakkan gitu. Tugasnya siapa? Ya pemerintah gitu. Termasuk juga Kementerian Pendidikan, ya kan? Karena sampai sekarang juga menurut saya belum ada kurikulum yang mengajarkan gitu bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui konten-konten di media sosial, di internet itu, ketika konten-konten itu akan berpengaruh terhadap penetrasi radikalisme dalam diri anak tersebut gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus digalakkan gitu. Karena apa? Karena kalau kita hanya ngomongin, oh akan kita batasi nih gamenya nih, oh nanti akan kita blokir nih gitu, itu tidak menyelesaikan masalah gitu, karena orang pasti akan bisa ngakal-ngakalin. Dan ini penjahat-penjahat itu
mereka udah pinter. Mereka tuh sudah tahu bagaimana cara melakukan perekrutan dengan media-media yang sekarang ini dipakai oleh anak-anak Indonesia. Gitu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga sama. Mereka itu nggak kayak zaman dulu, oh kita harus jihad gitu, kita harus membuat website yang seolah-olah kita ini menjadi pejuang surga dan lain-lain. Udah nggak kayak gitu sekarang. Mereka itu tahu anak-anak ini sukanya main game, mereka masuk dari game online. Mereka tahu anak-anak ini suka main Discord, mereka masuk dari grup-grup Discord. Mereka tahu suka live music streaming gitu, mereka masuk dari sana. Komunikasinya kayak temen gitu, yang tadi Mas Iqbal bilang, semua orang bisa ngaku siapa saja di internet gitu ya kan. Nah, begitu mereka sudah ada klops gitu, baru diarahkan nanti ke arah radikalisme itu. Mbak Inang, kami ingin mengetahui apakah benar apa yang disebutkan oleh Mas Pratama tadi, bahwa ada pihak-pihak secara global ini kita berbicara, bahwa ada yang memanfaatkan untuk berbuat tindakan jahat itu, menggunakan media game itu. Oke, mungkin game itu adalah salah satu channel ya, channel untuk membuat secara grup ya cult ya, kalau bisa dibilang cult, itu salah satunya mungkin emang dari Discord, dari media sosial lainnya. Cuman jangan menyalahkan salah satunya itu game aja, itu banyak caranya dan menurut saya itu kan jatuhnya menjatuhkan ideologi tertentu terhadap kelompok tertentu ya. Dan ini juga balik lagi benar Bapak, untuk algoritma sendiri itu menentukan ya, kalau misalnya nonton kebanyakan konten negatif, ya layar itu akan menunjukkan sesuatu yang negatif terus, dan apalagi otak-otak anak yang emang vulnerable ya, emosional itu wah bakal lebih tersujas lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi menurut saya sendiri emang tontonan anak itu harus dibatasi dengan sesuai umurnya, dan film-film aja itu juga sesuai dengan umurnya, game sesuai dengan umurnya, dan itu sudah ada rating, even TV pun ada ratingnya ya. Betul. Untuk channel-channel tertentu gitu. Jadi menurut saya itu penting untuk rating dan IGRS tadi, dan juga menurut saya dari pihak sekolah sih, karena gamers tuh mungkin bercenderung tuh ada social anxiety, atau bisa dilihat ada karakter antisosialnya, mungkin dari guru BK-nya sendiri bisa melihat lah tanda-tanda seperti itu, dan mungkin konseling tertentu gitu dari arah guru BK-nya. Ya, untuk saat ini game yang paling digandrungi ataupun yang sedang trending ini apa? Memang yang dikatakan itu adalah PUBG ya. PUBG itu salah satu game populer di dunia, dan Indonesia itu bagusnya banyak prestasi sebenarnya. Dan ini prestasi itu sampai nggak cuma nasional, internasional. Indonesia tuh membawa nama baik yang sangat baik. Prestasinya bertahun-tahun dari gamenya baru ada itu sampai sekarang di game PUBG tersebut, dan juga Mobile Legends, dan banyak seperti prestasi tersebut dan dari atletnya nggak radikal. Iya, anak-anak itu tidak radikal dan memang mengerti gitu, mengerti secara psikologi kan juga ditetapin ya, karena mereka atlet jatuhnya. Jadi emang ada tes psikolognya dulu, abis itu tes gamenya, jadi emang udah terpilih lah atlet-atlet tersebut. Kita tidak berbicara bahwa ada pihak-pihak yang tentunya ini adalah yang positif, ada prestasi di situ, tapi memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk melakukan radikalisme itu. Memang ada, karena itu tidak bisa di-avoid ya, namanya juga social media, channel pasti nggak semuanya positif, jadi ada pasti negatifnya juga, namun seperti yang kita tahu itu bisa dibatasi juga sebenarnya. Dan ini balik lagi ke pengawasan dari orang tuanya dan lingkungannya, apakah tadi seperti yang dikatakan juga dari keluarganya sendiri, apakah keluarganya itu care terhadap anak tersebut. Betul. Dan kalau misalnya care kan mungkin bisa lebih banyak family time-nya ya, jadi emang merasa terangkul dan merasa tersayangi, itu sih sebenarnya. Dan juga terpantau juga. Terpantau juga, dan itu dari. Ya, Mas Iqbal, bisakah Anda bercerita seberapa resikonya ataupun berbahayanya bagi anak itu untuk bermain game online saat ini? Ya, kalau dalam proses kimiawi otak, orang yang bermain game itu keluar dopamin di otak. Kalau dopaminnya penuh, disinilah dia kehilangan rasionalnya. Oh, gitu. Akhirnya dia lebih mementingkan dirinya, nggak mau mandi. Kalau yang saya lihat faktanya kasusnya, nggak mau mandi, nggak mau makan, pakai pampers, main game, nggak mau keluar rumah, ada faktanya, nggak mau merawat diri, ya itu ada. Karena apa? Dopamin memenuhi otak, terlalu banyak. Jadi untuk itu memang kata kuncinya mau apapun, mau film, mau sosmed, itu adalah keseimbangan lagi-lagi. Dan saya melihat tidak menggunakan istilah radikal, tetapi ini dalam kasus SMA 72 ini, saya melihat ini namanya frustasi agresi. Orang yang frustasi dengan lingkungan, mungkin korban bullying, korban perceraian, maka dia akan memunculkan agresi. Dan pemicunya adalah game tadi.
Jadi perundungan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dan perundungan sekarang juga bukan lagi fisik, bisa jadi di media sosial, bisa jadi menggunakan aplikasi game juga menjadi tempat perundungan yang mengerikan. Jadi saya melihat media sosial secara umum, bukan hanya game yang harus kita perhatikan, film, aplikasi, ya bahkan aplikasi banyak digunakan untuk jual diri, open BO misalnya, itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi saya melihat ini harus ada proteksi, tetapi lagi-lagi kita harus mengedukasi. Karena dampak positifnya juga banyak, ya walaupun ada dampak negatifnya. Tetapi bagaimanapun yang namanya sesuatu yang berlebihan pasti berbahaya. Harus ada keseimbangan. Makanya saya setuju tadi, olahraga wajib, pramuka dihidupkan, Karang Taruna. Kenapa? Orang sehat itu orang yang bergaul. Nah kalau orang sudah tidak mau bergaul, dia muncul akhirnya nanti inspirasi-inspirasi yang dia dapat dari hasil renungan sendiri. Makanya menyakiti diri, keinginan bunuh diri itu juga didapati dari orang-orang yang tidak bersosialisasi. Iya, ini memang sangat berbahaya, bisa diartikan seperti itu. Mas Alex, mungkin Anda bisa mengatakan bagaimana pemerintah lantas mengambil langkah-langkah yang tercepat yang dibutuhkan saat ini dari pemerintah. Ditahan dulu, nanti kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, Mas Pratama. Kami ingin mengetahui apakah dari Mas Pratama sendiri sudah memiliki data seberapa besar ataupun seberapa aktif PUBG ini digunakan oleh anak? Ya, kalau kita melihat ya pelaku pemain game ini di Indonesia itu hitungannya sudah jutaan gitu, ya kan. Artinya memang ini game yang disukai oleh banyak anak Indonesia. Tadi Mbak ini sudah ngomong bahwa ini game yang kalau kita tanding gitu, kita itu jadi juara. Prestis, gitu, ya kan? Gitu, ya. Prestasinya itu luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya daripada kita ribet melakukan pembatasan game ini gitu, lebih baik yang tadi itu IGRS dibikin gitu. Kemudian campaigns terhadap bagaimana pengaruh media sosial ini supaya tidak berpengaruh terhadap anak-anak yang main gitu. Atau bahkan gini Bang Dirjen, membuat sertifikasi game mana yang aman dimainkan oleh anak Indonesia gitu dari Komdigi gitu. Nah, itu menurut saya bagus tuh gitu. Jadi sudah Komdigi juga ikut melakukan uji testing gitu bahwa ini game-game yang memang aman digunakan oleh anak-anak Indonesia gitu. Hal seperti itu termasuk juga nanti ngomongin masalah kurikulum pendidikan dan lain-lain gitu. Karena akhirnya nanti akan dikembalikan kepada anaknya masing-masing gitu. Apakah game tersebut gitu akan memberikan dampak yang positif atau negatif? Karena kalau kita main game sebenarnya kita juga belajar ini loh, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik gitu, berstrategi dan lain-lain ya. Apapun itu gamenya gitu. Nah yang jadi masalah adalah game-game tersebut yang mengajarkan perang dan lain-lain gitu, kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi di luar itu gitu, karena kesenangan anak Indonesia ini ada jutaan orang gitu. Nah mereka mau masuk dari game-game tersebut itu. Nah oleh karena itu yang dikejar itu adalah orang-orang itu nih. Betul. Para radikal-radikal itu yang mau mempengaruhi orang Indonesia gitu. Nah tadi kenapa saya bilang radikal Mas Iqbal gitu, karena dari patternnya si pelaku ini gitu, ya kan, dari barang-barang yang dimiliki, dia udah kelihatan terpapar ide-ide yang sangat radikal gitu. Nah itu yang sebenarnya harus kita kejar, bagaimana kita mau melakukan pengawasan, bagaimana intelijen ini bisa bekerja dengan baik, bagaimana ruang digital ini semuanya bisa diawasi, bukan dibatasi ya gitu, diawasi itu dalam arti yang positif ya gitu, sehingga masyarakat kita ini bisa hidup dengan nyaman dan tenang di dunia maya yang ada di Indonesia gitu. Baik, Mas Alex silakan direspon. Apakah memang dari Komdigi sendiri sudah ada permainan ataupun game yang memang ramah khususnya untuk anak? Mbak Windy, tadi saya sudah sampaikan dengan Indonesia Game Rating System kita ini nantinya ketika dia berlaku di Januari 2026, setiap platform game itu akan mendapatkan label batas usia tadi. Jadi yang mana game itu di bawah 13 tahun, di mana yang 13 tahun ke atas, yang mana 16 tahun ke atas, dan yang mana yang 18 tahun ke atas. Nah ini dilakukan oleh para pengembang gamenya atau
dari industri gamenya sendiri melakukan self assessment, baru kemudian nanti diverifikasi oleh Komdigi, dan secara terus menerus nanti Komdigi tentunya dengan menggunakan teknologi yang ada akan melakukan pendeteksian selama game ini berada di ruang digital kita, sehingga kalau terdapat ada satu indikator yang disebutkan ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan oleh para pemilik game ini, ratingnya tidak sesuai, itu tentunya nanti akan masuk ke sanksi yang sudah disiapkan. Namun begini Mbak Windy, sekali lagi tadi beberapa narasumber sudah menyampaikan, ini tidak hanya kita bisa melihat dari satu sisi saja, dari misalnya dari platform-platform itu, tetapi adalah benar bahwa ada peran serta dari orang tua, dari pihak sekolah juga yang kita dorong untuk bisa berperan aktif di situ, untuk bisa mengoptimalisasi pengawasan terhadap anak-anak kita di ruang digital saat ini. Karena kita ketahui bahwa anak-anak kita ini adalah natif dari ruang digital gitu. Mereka lahir di dalam ruang digital, artian sudah sedemikian banyak akses ruang digital kita itu sudah sangat besar, 80% penetrasi internet di populasi kita, dan dari 80% dari populasi itu 48% pengguna internet itu adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% itu 80% anak kita yang mengakses internet rata-rata mengaksesnya itu durasi 7 jam per hari. Sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kami juga mendorong peran serta orang tua, peran serta sekolah yang kami lihat juga merupakan salah satu kunci penting untuk bisa mengoptimalisasi pengawasan anak di ruang digital kita selama anak-anak kita beraktivitas. Demikian Mbak Windy. Baik, Mbak Inai sendiri, jika kami ingin mengetahui, Mbak Inai sendiri kalau bermain itu kira-kira berapa lama? Kalau saya sendiri memang udah ada screen time-nya. Jadi di device manapun udah ada screen time-nya, di mana kalau misalnya sudah, ini nggak berlaku untuk game doang ya, untuk social media, untuk apapun kecuali mungkin media untuk texting ya, saya udah kasih time-nya sendiri sih, biar nggak overtime untuk menggunakan social media kebanyakan ataupun platform-platform lainnya. Jadi biar saya sendiri pun juga ada batasan kontrolnya, dan itu pun sebenarnya dari orang tua juga udah bisa melakukan itu terhadap anaknya. Jadi memang diberlakukan screen time tertentu yang dibolehkan, mungkin kayak cuman boleh main 2 jam sehari seperti itu, tanpa orang tuanya harus memberi pengawasan aktif. Jadi memang udah ada terlock, dan jika mau nge-unlock itu harus pakai password ataupun login email tertentu, di mana anak sudah terbatasi ya. Itu saya aja dewasa sudah melakukan itu, ya apalagi orang tua bisa melakukan itulah ke anaknya. Itu bisa menjadi salah satu tips ya, begitu ya Mbak Inai. Nah, kami juga ingin menanyakan kepada Mbak Inai, dengan adanya komunitas dari gamer sendiri, apakah perlu perlibatan dari komunitas tersebut terhadap pemerintah agar bisa mendapatkan peraturan yang sesuai? Menurut saya itu, bagusnya itu adalah PBSI ya. PBSI aktif untuk melakukan tektokan dengan pemerintah langsung untuk membuat komunitas lagi, membangun dan mengasih awareness lebih. Apalagi di PBSI sendiri juga ada sekolah e-sport ya Pak, dan sekolah e-sport dan aktivitas ekstrakurikuler e-sport, di mana mereka merangkul orang-orang dengan hobi yang sama, itu menjadi lebih positif kegiatannya gitu. Ya, Mas Iqbal, ini artinya harus ada kesadaran dari lingkungan, dari orang tua, dari sekolah, dan juga dari anak itu sendiri. Namun kita ketahui dengan semakin berkembangnya era digital, tidak semuanya ini bisa ikut dengan perkembangan yang semakin cepat tiap harinya. Ya, saya melihat justru ini kebetulan Hari Ayah sedunia ya. Jadi saya melihat justru peran ayah ini penting, bukan hanya ibu loh. Kadang-kadang banyak ibu terlalu dominan, ayah kurang. Justru keterlibatan ayah ini kita dorong untuk kalau dia main sama anaknya itu kayaknya asik punya ayah yang juga di situ sambil ngingetin tapi sambil main. Tetapi lagi-lagi fatherless ini juga menjadi isu di Indonesia. Banyak ayah yang nggak peduli dengan apa yang dilakukan anaknya, banyak ayah yang cuek, banyak ayah yang tidak dekat dengan anak. Padahal momentum ayah hadir dengan anak itu luar biasa.
membentuk kepribadian anak yang percaya diri, termasuk keluarga harmonis. Kalau keluarganya berantem terus, cerai, itu anak akan minder dan akhirnya menarik diri, dan game menjadi solusi satu-satunya karena mereka kesepian dan mereka frustasi dengan dirinya. Baik, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mbak Inay, terima kasih Mas Pratama, Mas Alex, terima kasih juga waktunya bersama kami. Tentunya kita harapkan yang terbaik agar generasi penerus ini juga bisa berada di lingkungan yang aman maupun kondusif. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.